Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamdia. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah dengan NIM 2314101136. Hobi saya yaitu kuliner. Nah, di sini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Jadi, setujukah belajar filsafat ini dapat membuat kita tersesat secara agama? Nah, jadi tidak sepenuhnya benar bahwa belajar filsafat membuat seseorang tersesat secara agama. Filsafat ini adalah upaya untuk rasional untuk memahami kebenaran baik tentang Tuhan, manusia, maupun alam semesta. Nah, namun secara seseorang mendalami filsafat sangat mempengaruhi hasilnya. Nah, jika seseorang ini belajar filsafat dengan hati yang terbuka, disiplin, dan tetap merujuk pada nilai-nilai agama, filsafat justru memperkuat keyakinan beragama dengan menambah pemahaman yang lebih mendalam. Sebaliknya, jika filsafat dipelajari tanpa kerangka nilai atau cenderung skeptis berlebihan, maka potensi untuk menyimpang bisa saja terjadi. Dalam Islam, banyak ulama seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus yang memanfaatkan filsafat untuk memperkuat iman dan mengharmonikan akal dengan wahyu. Lalu yang kedua, hubungan antara omologi, etimologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Jadi, ketiga cabang filsafat ini memiliki peran penting dalam membangun pengetahuan yang menyeluruh. Nah, jadi ontologi ini membahas tentang apa yang ada atau realitas. Ontologi membantu kita untuk memahami hakikat sesuatu seperti apa itu pengetahuan, apa itu manusia. Lalu, epistemologi dia membahas tentang cara memperoleh pengetahuan seperti bagaimana kita tahu bahwa itu benar, apa itu metode yang valid untuk memahami realitas. Lalu, aksiologi ini membahas tentang nilai dan tujuan pengetahuan, termasuk aspek etika atau baik buruk, dan estetika indah atau tidak indah. Jadi, ketiga aspek ini saling melengkapi. Ontologi menentukan objek pengetahuan, epistemologi memastikan metode memperoleh pengetahuan itu bisa, dan aksiologi menentukan manfaat atau nilai dari pengetahuan tersebut. Nah, dengan ketiganya pengetahuan menjadi lebih komprehensif dan bermakna. Selanjutnya, yang ketiga, jadi sejarah filsafat dalam dunia Islam mencangkup perkembangan pemikiran yang berakal pada interaksi antara tradisi Islam, filsafat Yunani, dan warisan intelektual lainnya. Pada masa awal abad ke-7 hingga ke dalam 8 Masehi, perhatian umat muslim lebih terfokus pada teologi atau kalam dan hukum Islam atau fikih. Nah, namun interaksi dalam peradaban Yunani, Persia, dan India membuka pintu bagi pemikiran filosofis. Pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, penerjemahan besar-besaran karya-karya filosofis Yunani ke dalam bahasa Arab dilakukan melalui lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Karya-karya Aristoteles, Plato, Plotinus, dan ilmuwan Yunani lainnya menjadi mendasar perkembangan filsafat Islam yang kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Tokoh-tokoh besar yang menjadi pelopor filsafat Islam antara lain Al-Hibdi yang dikenal sebagai filsuf Arab dan berusaha mensintesiskan filsafat Yunani dengan Islam. Al-Farabi yang mengembangkan teori politik dan konsep kebahagiaan. Ibnu Sina yang terkenal dalam bidang metafisika, epistemologi, dan kedokteran. Al-Ghazali yang mengkritik filsafat rasional melalui karyanya. Taha Hafud, Al-Falasifah, serta Ibnu Rus yang ngituin filsafat secara rasional dalam tahafud. Selain itu, filsafat Islam juga berkembang dalam bentuk mistisisme melalui tasawuf, tasawuf dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi yang menyusun teori wahdat al-wujud dan Jalaluddin Rumi yang mengekspresikan nilai-nilai filsafat dan spiritualitas dalam puisi-puisinya. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-10 hingga ke-12 Masehi, filsafat Islam mengalami penurunan akibat invasi Mongol dan kemunduran politik dunia Islam Timur. Namun, pemikiran filosofi tetap hidup dalam dunia Islam Barat atau Andalusia dan diteruskan ke Eropa melalui penerjemahan karya-karya Ibnu Rus ke bahasa Latin. Pada era modern, filsafat Islam mengalami kebangkitan kembali dengan tokoh-tokoh seperti Jamaluddin
Al-Afghani dan Muhammad Iqbal yang menginterpretasikan filsafat Islam dengan gagasan modernisme. Hingga kini filsafat Islam tetap relevan dengan menjawab berbagai tantangan kontemporer, termasuk dialog antar agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat barat. Jadi itulah sejarah filsafat dalam dunia Islam. Selanjutnya yang keempat, tentang kesan saya tentang mata kuliah filsafat umum ini memberikan wawasan yang sangat luas tentang cara berpikir kritis, sistematis, dan reflektif. Mata kuliah ini mengajarkan saya untuk memahami dasar-dasar konsep nilai dan realitas, mengasah kemampuan logika, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai pandangan, terus menjadi lebih bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nah, namun filsafat umum juga bisa terasa abstrak nih bagi yang baru memulainya. Nah, penting untuk mendekati mata kuliah ini dengan pikiran yang terbuka dan ketekunan agar mampu memahami relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu jawaban dari saya tentang filsafat umum serta kesan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.